Selamat pagi teman-teman. Belajar lagi mengenai proses pemrograman PHP. Dan di pelajaran kali ini kita akan belajar mengenai tipe data PHP. Ya. Jadi variabel itu dapat menyimpan data ke dalam tipe yang berbeda, dan tipe data yang berbeda dapat melakukan sesuatu yang berbeda. Jadi PHP itu mendukung beberapa data berikut. Ada beberapa tipe data, yaitu data string, integer, float, bisa juga disebut double, ada juga boolean, ada array, ada null, ada resource. Nah, jadi sekarang yang pertama adalah PHP string. PHP string adalah suatu rangkaian dari sebuah karakter. Jadi merupakan rangkaian dari karakter. Misalnya hello world itu terdiri dari H, E, L, L, W, O, R, L, D. Nah, string dapat berupa sebuah teks dalam sebuah quotes. Kamu dapat menggunakan single atau double quotes. Nah, seperti ini ya. Kopas, kemudian taruh di sini. Kita buat dulu file PHP-nya. Zip. Namanya tipe data.php ya. Tipe data. X berisi string hello world yang diapit oleh dua double quotes, sedangkan Y variabelnya berisi nilai string hello world yang dikutip oleh satu quotes. Kemudian di echo dikasih BR itu mengganti baris, artinya mengganti baris. Itu termasuk HTML tag sih, tag. Kemudian Y-nya di echo juga, dan bagaimana hasilnya? Localhost Wtrixful basic tipe data.php. Nah, munculnya sama. Coba kita lihat kodenya dulu. Ya. Sama, X menyimpan hello world, Y juga menyimpan hello world, hanya bedanya itu di quotes-nya sendiri. Double quotes dan single quotes sama saja. Selanjutnya, integer. Tipe data integer itu adalah nomor antara minus 2.147.443.648 dan 2 miliar ya. 2.147.443.647. Tapi dia bukan desimal, tidak mengandung titik. Integer itu setidaknya harus ada satu digit. Nomor bukan merupakan decimal point ya. Tidak punya desimal titik desimal. Terus dapat berupa negatif dan positif nilainya. Integer itu dapat dispesifikasikan sebagai desimal, heksadesimal, bilangan oktal, atau binary. Nah, ini contohnya. $X ini kita copy dulu ya. Ordam itu gunanya untuk menampilkan output berupa nilai data dan sumber datanya. Refresh. Nah, ini
In mengenalkan tipe datanya integer, sedangkan dalam kurungnya itu mengenalkan nilainya. Selanjutnya, float. Float atau floating number adalah sebuah nomor dengan decimal point, titik desimal atau number dalam bentuk eksponensial. Berikut contohnya, kopas. Refresh. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi bisa diisi titik. Kemudian apa lagi? Boolean. Kalau boolean itu merepresentasikan dua kemungkinan keadaan, yaitu true or false. Nah, boolean ini sering digunakan dalam pengetesan yang bersifat kondisi. Kamu akan pelajari tentang conditional testing atau pengetesan yang bersifat kondisional dalam chapter berikutnya ya. X, Y, true, false ya. Kemudian array. Array ini menyimpan value yang jumlahnya lebih dari satu dalam satu variabel. Berikut adalah contohnya. Kita kopas. Cars mengandung cars ini adalah array. Jadi definisinya caranya begini, array sama dengan array dalam kurung ini nilai di indeks pertama, ini nilai di indeks kedua, ini nilai di indeks ketiga. Terus nanti akan ditampilkan. Belum di fresh. Nah, tipenya array dengan jumlahnya 3 dalam kurung kurawal, nilai-nilainya di indeks 0 ya ada yang seperti tadi saya sebutkan, Volvo string 5, BMW string dengan panjang 3 dalam kurung ini dengan panjangnya, string dalam kurung panjangnya gitu. Yang terakhir apa nih? Objek. Bukan. Yang kedua terakhir, objek adalah tipe data yang menyimpan data dan informasi tentang bagaimana suatu data itu diproses. Nah, objek itu harus secara eksplisit dideklarasikan. Pertama, kita harus mendeklarasikan kelas dari objek. Nah, untuk ini kita harus menggunakan keyword class. Kelas itulah struktur yang dapat berisi properties dan method. Nah, untuk penjelasan mengenai kelas nanti akan ada di chapter berikutnya. Kita kopas. Kemudian kita refresh. VW. Oh ya, ini kelasnya. Dalam kelas ada fungsi yang merupakan metode. Kalau cara membuat objek dari kelas itu adalah dengan cara variabel semelangan new class. Kelas di sini adalah car. Kemudian variabel Herbie ini sudah menjadi objek, dan cara mengambil metodenya adalah dengan cara panah model nanti akan muncul nilainya seperti itu. Oke. This model sama dengan EW car, fungsinya car, new car. Ini constructor kayaknya, nanti untuk constructor akan dipelajari di chapter selanjutnya. Oke. Kemudian belajar ini. Null value. Nah, null ini tipe data yang spesial yang dapat
yang hanya mengandung satu nilai, yaitu null. NULL. Tipe data variabel null ini adalah variabel yang tidak punya value yang didefinisikan di dalamnya. Nah, jika variabel itu dibuat tanpa value, itu akan secara otomatis menampilkan null. Nilainya itu akan null. Variable can also be specified. Variable juga dapat dikosongkan dengan cara mengatur value-nya itu ke dalam null. Jadi dapat dikosongkan dengan cara mengatur value itu menjadi null, jadi kosong. Mengubahnya ke null berarti mengosongkan nilai itu sendiri. Contohnya, X sama dengan hello world. Kemudian X disamilangkan dengan null. Dan apakah yang akan terjadi? Null. Vardam akan memberikan nilai null. Tipe datanya null dan nilainya nggak ada. Ada nih. Yang terakhir PHP resource. Jadi PHP resource ini bukan merupakan tipe data yang aktual. Dia itu menyimpan referensi ke dalam fungsi dan external resource ke PHP. Nah, penggunaan secara umumnya itu dalam pemanggilan database biasanya dipakai ya. Biasanya dipakainya di dalam database call, pemanggilan database. Kita jangan berbicara mengenai tipe data ini di sini, itu akan ada di dalam topik yang lain, topik selanjutnya ya. Oke, terima kasih atas tutorial kali ini. Semoga teman-teman dapat terhibur, maksudnya dapat mendapatkan ilmu yang lebih dari tutorial ini. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih dan selamat beraktivitas.